Belajar stand up langsung dari foundernya. Ini kok, Bang. Angkat kok. Ini Angkat dari apa 70 tadi. Emang segmennya beda. di sini rame kok. Nah, udah. Kurang pede gue tadi ngomongnya. Apa lu? Nggak jelas lu. Semuanya. Ya. Paling lu. Mending kalau ada yang mau belajar stand up nanti gue review beatnya ya kan daripada Belum ada Iya, beatnya. coba yuk Kak, please yuk. Yuk. Kan itu impian lo katanya. ayo. Lu gak ada beat original. Bisa. Coba Ada. aja dulu. Dari beat original nanti Katanya kita lebih apa? lucu lu. Iya. Belajar bawain pakai beat orang gitu. Enggak cuma referensi nggak pernah coba nulis kok. Itu kan mesti keresahan sendiri. Kita tulis sekarang. Nah, ayo Kak. Ayo. Keresahan lo apa? Keresahan lo apa? Keresahan lo apa? Beru. Keresahan gua. Chinese cuma Ini- kebagian stereotip doang. Proses pembuatan beat stand up comedy Ah. live. Oke. Oh, Hanya ini di sini ya. Ini enggak apa-apa nih. Nggak Apa apa-apa. nggak apa-apa? Oh, tes ya? Ah, emang kenapa? Iya enggak apa-apa. Apa keresahan lo tadi? Chinese tapi cuma kebagian stereotipnya doang. Contoh. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalkan orang bilang Chinese tuh kaya. Oh, lu miskin? Sederhana menjurus ke miskin kok. Oke. Hmm. Kemiskinan lo apa misalnya? Kemiskinan gua kayak pergi pulang sekolah kadang jalan kaki gitu. Berapa jauh? 5-6 kilo, 4-5 kilo. 4-5 kilo jalan kaki. Ah. banget lo yuk. Kilo kelas pelangi, Cok. Iya. Nah, Itu jauh. itu pernah lu coba kembangin nggak? Hah? Pernah lu coba kembangin nggak? Nggak pernah? Nggak pernah. Bisa misalnya lu compare keadaan lu sama keadaan, kan lu kan mau menekankan betapa malangnya lu kan. Tapi Iya. kan orang nggak ada yang kayak nggak ada yang tadi kan lu bilang nggak ada yang peduli sama orang, mikirnya lu duit gitu. Padahal lu, Iya. tapi lu bener jalan kaki 5 kilo ke sekolah. Soalnya kan anaknya 3 tuh. Jadi kadang bapak gua nggak bisa jemput. Terus gua kadang nggak sabaran, nggak dijemput-jemput mending gua pulang jalan kaki Nggak aja. ada bis apa Angkot apa gitu, gitu. angkot gitu. Paling sepeda, kalau nggak pinter-pinter ini ngelobi orang tua temen. Nggak ada duit atau nggak ada jurusannya, nggak ada bisnya di jurusan itu. Ini gue nanya dulu ya, Nggak ada duit. nggak ada duit. Bahkan untuk naik bis aja nggak ada duit. Iya. Gila, Soalnya kan nggak kadang ada. dijajin kan jemput, cuman kadang tuh gak sempet karena keteteran karena anaknya 3. Oke, Tuh. oke. Angkot 2.000 lu. 5 kilo itu kan jauh ya. Ya kan? 5 kilo tuh jauh. Jadi Berapa lama sih? Ntar gue cek dulu ya biar angkanya pasti ya. asik. Enggak, angka- Lu tuh jauh angka. banget lo yuk. Nyampe 5 kilo apa enggak ya? 2 kilo Satu aja. setengah jam itu jalan. 4 kilo deh. Karena kaki gue kecil kali ya dulu ya. Iya. Gue merasa tuh 5 kilo. Gue merasa itu jauh. Itu cuma 2 meter. Enggak tau. Coba routing dulu. Kita routing ya biar Ya, biar coba ceritanya ya. ini kan kita sebelum bikin cerita kan bikin ininya dulu nih, landasannya dulu. Apa gue Lamaan. ya nggak usah kali ya. Berapa tuh? 2 kilo. Tapi umur lu berapa 2 kilo itu? Usop. SD. SD. SD SD, anak SMP. kecil buat anak kecil kalau 2 SD apa SMP nih yang bener nih, entar salah lagi lu. SD pernah, SMP pernah. Oke, SD ya. Hmm. SD kan kakinya kecil, jadi 2 kilo tuh 2 Gue kilo. berasa jauh banget itu. Iya, 2 kilo. Ya lu kan bisa misalnya bandingin itu sama orang yang misalnya anak-anak yang kenapa kalau orang-orang di kampung tuh suka jadi bahan berita gitu, jalan berkilo-kilo dari desa ke sekolah di gunung, sekolah. Gue juga gitu tiap hari gitu. Ya, misalnya membanding itu situasi apa lu ngadepin sepanjang jalan dari sekolah sampai rumah tuh ada apaan gitu. Ada apa? Dipalak, Jambret. dijambret. Pernah ya, Bro? Emang lu punya duit buat dijambret? Kan masih ada HP-HPan tuh dikasih, HP Cina kan buat pegangan. Jambret. Jambret. Dengan ini apa sih yang sindikat ini? Lu nabrak adik gua lu ya? Yang gitu tau gak sih? Iya ada. Bisa ngambil sepeda juga. Ini gua belum nemu lucunya di mana. Sedih bener. Iya. Lebih kesedih sih. Jalan kaki. Nggak, tapi salah satu komedi yang paling enak diolah tuh memang self deprecating, menghina diri sendiri kan. Jadi lu bikin ini aja, lu bikin agak hiperbola gitu. Misalnya kita main jarak deh, misalnya jarak ya 2 kilo gitu. Anak SD jalan 2 kilo gitu. Misalnya lu breakdown tuh. Satu langkah anak SD tuh berapa meter gitu. Misalnya ya contoh ya, satu langkah anak SD berarti lu bayangin gue dari sekolah ke rumah itu gue tuh berapa ribu langkah gitu.
Gue kalau udah pakai Apple Watch udah achieve target seminggu tuh atau apa gitu. Jadi kayak Kalau dipikir-pikir sekarang gue jadi joki Strava tuh. gitu tuh bisa. Ayo. Let's go. Ger nih. Meledak nih. Gardendor nih. Musuh nih. Paling kocak nih. Paling ngakak nih. Madu tongkrongan nih. Itu bisa. Kurang lebih gitu ya kau berarti kau. Iya, Bisa nih. dibikin hiperbola dibandingin ibaratnya nih gitu. Ya kan, gitu jurus-jurusnya. Sering-sering nonton stand up aja ntar lu. Kalau nonton stand up Indonesia deh. Panji nonton Panji. Ntar lu pelajarin jurusnya tuh, tekniknya tuh. Dulu sering nonton kok. Zaman Masaki Bangsaku dan lain-lain. Oh, sekarang udah enggak. Sekarang udah gak terlalu keep up. Kenapa? Gara-gara didukung Anies, lu nggak suka? Bukan. Pak Anies baik. Karena gak terlalu keep up ya. Zaman suci-suca doang sih. Sama yang zaman masih stand up di Metro tuh, yang masih open mic. Oke. Itu nonton nih. Tuh. Aku mau nanya gitu kan ya? Boleh. Aku mau nanya dong, Terence, kalau misalnya sebenarnya kan tadi ngomongin formula stand up ya. Kebetulan aku lagi bikin film juga. Nah, kalau formula stand up sama formula film tuh mirip-mirip nggak sih sebenarnya? Prinsip komedinya stand up bisa diaplikasikan ke prinsip komedinya film. Bisa. Tapi Nggak ada tapinya. Nggak ada tapinya. Malah jadi fondasi yang bagus. Karena komedi itu teknis sebenarnya. Yang orang nggak nge tuh komedi itu teknis sekali gitu. Jadi kalau lu udah ngerti komedinya dari stand up, gitu lu masuk ke film, ibarat berantem tuh jurus lu banyak gitu. Lu punya banyak cara buat bikin komedi. Kenapa? Karena lu udah belajar mempelajari itu dari panggung stand up gitu. Tapi kalau mau dibikin simple, menurut gua komedi di dalam film atau audiovisual itu ada tiga level lah. Dari kesulitan yang paling gampang tuh pasti ini dari kesulitan, bukan kesulitan di eksekusinya ya. Di eksekusi udah pasti sulit. Kesulitan bikin adegannya. Yang pertama tuh paling gampang adalah slapstick. Paling gampang lah gitu. Iya gitu, misalnya mau ya lu bikin Arab jalan naik sepeda tiba-tiba papasan sama baja itu saya nyemplung ke kali, pasti orang ketawa. Iya nggak? Boleh juga. Boleh kan? Boleh tuh, bagus. Iya kan? Tiba-tiba ada Oke tuh, oke tuh. Jujur, pasti lucu lah. Oke tuh, oke. Lucu. emang mereka besok Ya. Jadi itu cara menurut gua paling gampang bikin slapstick. Kedua yang paling gampang tuh banter. Banter itu ceng-cengan atau dialog yang berbalas kalimat gitu loh, ledek-ledekan itu banter tuh. Tahu ya? Iya. Nggak pernah. Jago nih kok dia kata-kata. Iya. Ngaco lu setan. Nah, yang paling susah itu adalah joke situasi. Situasi itu susah karena kalau lu mau punya situasi yang lucu, lu perlu planting dari situasi-situasi. Lu perlu siapin setupnya dari adegan-adegan sebelumnya. Jadi itu harus ditenun lah ibaratnya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk tak jadi gitu. Karakternya dari awal udah kebentuk, situasi kebangun. Jadi kadang-kadang karakternya ngomong apa-apa aja udah lucu. Itu yang paling susah tuh dibikin. Susah. Situasi sebenarnya kayak jatuh cinta seperti di film-film, banyak situasi ya bro? Komedi situasi di jatuh cinta seperti film-film, misalnya waktu tadi yang top of mind kepikiran di gue tuh waktu si Agalayan mereka mau bawa pocong tuh. Kan mereka urgent nih bawa pocong tapi malah ngebahas soal asam lambung gitu ya kan, ya situasinya tuh kayak ini mereka malah berdebat gitu soal jahe itu harusnya diapain kayak gitu-gitu kan. Jadi karena itu jadi lucu karena mereka punya urgensi untuk segera mindahin si pocong itu gitu. Jadi situasinya kebangun gitu. Kalau ngerosting harus nulis nggak kok? Iyalah. Apaan aja kalau namanya stand up. Roasting kan bagian stand up juga ya. Stand up itu pasti ditulis sih. Pasti ditulis. 90% tuh ditulis. Ngomong-ngomong nulis ini, teman saya udah sempat nulis satu beat. Dia Oke, juga sempat silakan. coba stand up yang waktu itu. Ada apa Yang sih? waktu dan tempat di belakang. Yang kemarin. Mike.
For you to shine, Mike. Sikat, Mike. Ada awareness, Mike. terjadi. You can do that, Mike. It's okay, Mike. Mike. It's okay, Mike. Apa nih? Come on, Mike. Hey, Nick, you got this, Mike. Lu main-mainin. Mike tuh siapa? Dia. Ya. Kenapa? Jelasin dong. Oke. Dulu pas awal-awal yang YouTube tuh kan berdua kok. Ada sama temen kan. Nah, bokapnya temen gue itu taunya nama gue Miko bukan Niko. Gue bilang Mik namanya jadi Mike. Punchline-nya di mana? Gue mau bikin ini kok. Itu bukan materi. Gue mau bikin di sini ada satu roasting night nge-roast gua. Semuanya nge-roast gua. Gue sendiri. Gue di mana gitu. Gue di roasting. Walaupun kalau di roasting biasanya yang di roast itu nggak boleh bales, tapi di terakhir dia dikasih kesempatan buat nge-reply satu-satu. Iya, nge-reply satu-satu, Tapi iya. ketika di roastingnya nggak boleh nyaut. Ayo bikin. Apa? Roasting. Iya. Sekarang. Jangan. Emang cukup? Harus nulis dulu. Iya. Riset dulu. Ya kan butuh waktu berapa lama sih? Ceplos aja udah. Isi hati lu udah. Orang mudik. Romo, lolo, goblok, bau keringet, Sopan. Apa Nick? Ini lu stand up lu. Tadi dia ada ya. Kayak gitu dia. Iya. Oh iya. Begini tadi pas dia bilang bokapnya temen gua nyangkain nama gua Miko. Nggak, bukan. Itu bukan kok, bukan. Itu bukan. Abis itu diem lagi lah, kagak jadi. Enggak, ini pas kemarin gue stand up yang di AO itu. Iya. Ya, ini salah satu materinya. Oke. Cuma kayak aduh gue harus ingat lagi yuk. Diri coba diri. Stand up komedi. Diri. Ya. Awareness nih ya. It's time for you to shine, Mike. Kasih. Let's go, Mike. Bebannya gila, Cok. Bebannya gila anjing. Bebannya gila banget nih. Ya gua mana pesona dah. Jangan dong. Jangan. Ya jadi Selamat malam dulu. selamat malam semuanya. Ya. Rame banget. Boleh minta tepuk tangannya. Grogi pasti gitu. Grogi gitu. Kalau kita semangatnya tuh ya. Ya jadi orang banyak kenal gue itu karena sesuatu yang dianggap orang sebagai kekurangan biasanya gue jadiin sesuatu, gue manfaatin buat jadi konten gitu. Ya misalnya kayak pertama itu dari peristiwa gue lahir sumbing. Orang mungkin mengira kalau sumbing itu kayak sebuah kecacatan, tapi buat gue no, itu adalah sebuah kelebihan, sesuatu yang bisa dimanfaatin. Gue nggak tahu kalau misalnya gue nggak sumbing, kira-kira karir gue ke depannya bakal jadi apa soalnya. Kedua pas bokap gue meninggal, semua orang bilang harusnya gue berduka, tapi duka gue bisa gue jadiin konten juga. Dan jadi rame lumayan sampai 100.000 follower di Instagram. Akhirnya kemarin ada satu waktu tragedi terjadi lagi pas zaman Covid kok. Pas zaman Covid itu gue kena Covid bareng sama nyokap. Terus kita awalnya tuh nggak mau kemana-mana, nggak mau pindah ke Wisma Atlet sebenarnya. Tapi akhirnya pindah karena nyokap waktu itu bilang di rumah itu pas dia lagi karantina, dia lagi isolasi, itu tikus tuh kayak 3 menit sekali lah lewat turun dari atap ke bawah, naik lagi ke atas gitu. Jadi akhirnya nyokap bilang kayak ini kita harus pindah deh, kok ini nggak bisa nih kalau mama di sini, mama takutnya kena sakit. Mama takutnya kena serangan jantung, meninggal bukan karena Covid tapi karena serangan jantung gitu. Karena tikus. Iya gitu ya, kan gue sebagai anak kan langsung kayak wow, kaget kan, gue maksudnya nyokap gue bisa kepikiran ngomong gitu, jadi kayak anjing lah, ini gue belum mikirin konten apa lagi mau gue tulis nih kalau nyokap gue serangan jantung. Malu, deliverynya malu. Bagus loh, Mas. Volumenya turun. Bagus loh, Mas. Terus. Udah. Itu satu Bitcoin. Oke. Sekarang gini. Sekarang kita ulang. Tapi dibenerin ya? Tapi gue pause ya. Iya. Pause ya. Pause ya. Iya, pause. Oke. Ulang kayak tadi. Oke. Selamat malam semuanya. Sorry, gua rekap dulu. Oke. Penampilan lu tadi kan udah enak karena itu jujur, karena lu cerita yang jujur, jadi lu nggak usah, orang juga dengernya juga nggak kayak orang lagi kayak pengen ngelucu. Ya. Orang juga ngerasa lu tuh lagi cerita hidup lu aja, tapi
kebanyakan setup lu kepanjangan untuk punch-nya masih terlalu sedikit. Jadi dari tadi lu stand up sebenarnya banyak ruang untuk punchline-punchline-nya. Kita coba ya. Ayo, coba dari awal diulang ya. Banyak orang kenal gue karena gue selalu memanfaatkan sesuatu yang mungkin orang pandang sebagai kekurangan sebagai bisa menjadi kelebihan. Salah satunya mungkin orang waktu banyak kenal gue karena gue sumbing. Jadi kayak menurut orang itu adalah sebuah kecacatan, tapi menurut gue itu adalah sebuah kelebihan yang bisa gue manfaatin untuk jadi konten gitu. Oke, sampai situ dulu deh. Itu sebenarnya dua part itu sebenarnya udah harusnya ada half punch-nya. Iya, ada half punch-nya. Kayak misalnya lu naik, ya mungkin lu lihat gua nggak usah ngomong juga, lu udah tahu lah ya. Lu bisa lihat sendiri kan, ya anting gua norak gitu misalnya gitu. Iya lagi. Bisa. Iya, antingnya norak banget kan? Iya kan. Contoh bagus menurut lu, menurut gua norak. Misalnya. Anjing. Nah, terus orang lihat gua sumbing, orang bilang gua cacat. Menurut gua bener. Gitu jadi kayak, kan emang bener gitu, jadi lu sampai situ aja udah paling nggak dapet 2 lah yang kecil gitu. Ngerti nggak lu? Kayak main timing itu kan bentuknya komedi itu timing. Kayak orang bilang gue cacat, menurut gue bener, itu akan beda sama timing lu ubah. Orang bilang gue cacat, menurut gue bener, beda kan, ada suspense, ada timing di situ. Menurut gue tepat sekali, misalnya gitu ya, gitu misalnya. Terus? Ya, selain itu yang kedua, ketika pas bokap gue meninggal, gue jadi anak yatim. Menurut orang itu gue harusnya berduka, tapi gue menjadikan duka gue sebagai konten. Jadi kayak bikin konten dan akhirnya hasilnya lumayan rame, menghasilkan 100.000 followers di Instagram lumayan, dan bisa ajuin verified juga. Dan akhirnya tragedi. Oke, stop dulu. Bokap lu tuh meninggalnya kenapa nggak mau lu ceritain? Sekalian, tanggung. Oh iya. Karena sakit jantung. Iya. Kan kalau Marcel Widianto kan bokap gue serangan jantung, nggak sempet serangan balik gitu, belum sempet nyerang balik. Iya. Tapi ketawa dari belakang anjing. Nah, kalau lu nggak ada masalah dengan menceritakan meninggalnya bokap lu kan? Nggak apa-apa. Nah, maksud gue jadi tanggung karena lu kan mau ngebuka diri anyway. Iya, sekalian aja ceritain gitu. Bokap gue meninggal serangan jantung. Iya, dia serangan jantung dan saya berarti belum nemu. Gue juga nggak berani ya. Kalau ini gue liatin perkara ngatain anting Nora doang gue enteng, tapi kalau bapak serangan jantung tuh kayaknya gimana ya gitu. Iya. Terus Ya akhirnya tragedi yang berikutnya adalah ketika kemarin gue COVID. nah, ntar lu kan bahwa meninggalnya bokap lu berbuat 100.000 followers itu kan ironis kan? Iya. Maksudnya kayak ya lucu, getir tapi lucu gitu. Nah, itu kan belum lu olah tuh. Bisa ada punchline-nya gitu kayak. Iya. Coba lu bayangin kalau gue beli 100.000 follower berapa coba? Sekalian lu cek. Gue udah ngecek ya 100.000 follower 5 juta gitu. Ya, makasih Pak gotiaunya. Iya. Dapat 100.000 follower. Anjing. Dari bokap kan? Nggak kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu masih banyak celah sebenarnya. Masih banyak celah. Jadi kayak belum dibedah-bedah lagi tuh, ruang-ruangnya tuh masih banyak banget sebenarnya. Dan hujan yang getsu. Selain hujan air mata, hujan endorsan gitu. Iya. 100.000 dapat verified. Ya. Bapak gue pergi, brand masuk. Iya. Ini kombut. Iya. Ini yang jantung. Jadi kalau orang verified ada yang jalur ordal, jalur politik, gua jalur akhirat, kan? Apaan lah? Maksudnya lu di situ lu harus cukup jeli untuk ngelihat ironis juga tapi lucu juga ya, gara-gara bapak gua meninggal gua malah dapat 100.000 follower dan verified, gitu, rezeki. Masih banyak ruang sih itu, Nick. Iya. Ini udah lama juga kok, udah lama nggak dibawain. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih papa gue masih menafkahi gue dari akhirat. Iya.
Mending lu sekarang. Gua enggak sih. Cocok. Joni gocap. Iya lu ya. Jot. Ngejot. Enggak. Jangan. Establishkan Jod. Mungkin ini Jod. Mungkin ini Jot. This time. Poin enggak, ini jangan beda. Enggak. Poin enggak. Tonight. Lo bisa syuting lagi enggak kan? Enggak, besok. Udah pulang kan? Besok. Mau dong lihat-lihat kalau syuting itu mau main dong. Iya main besok. Boleh Besok nggak? last day gua. Ya. Besok last day. Kalau mau main besok. Udah last day gua. Besok ada. Ya lu main ke agak lain aja ntar gua kabarin. Ya. Nah, ya. Cameo agak lain kali ya. Iya. Ngapain gua? Ya, anak gua mulai pacaran. Anak gua yang gede kan udah kelas 3 SMP, cewek kan. Mulai pacaran, terus ini karena live gue nggak bisa cerita terlalu detail, gue versi sensornya aja lah. Pokoknya ada hal-hal dari pacarnya menurut gue udah putus sekarang tapi jadi bebas. Gue bilang sama dia kan, kak, karena anak pertama kan, kak, menurut kamu dia nggak red flag ya? Harus ngomongnya dengan bahasa Gen Z kan. Menurut kamu dia nggak red flag? Terus anak gue jawabnya gini, Daddy, everybody has a red flag. Oke. You just have to choose which shade of red. Lu kebayang nggak kalau dulu gue ngomong gitu ke bapak gue? Nabekan. Bapak gue nih bisa. Kalau gue ngomong gitu ke bapak gue shade of red tuh red nyonyor. Tendang mulut gue. Kayak gitulah cerita-cerita soal anak gue gitu yang udah mulai remaja. Gue udah makin tua, udah mulai mikirin soal ya itulah hari tua. Umur gue udah 43. Lu berapa sih? 37. 38, ntar lagi pala 4 lu rasain. Apa bedanya? Bedanya, badan lu berubah. Apanya berubah? Ada, kalau lu pala 3, lu harus cedera dulu baru badan lu sakit. Kalau kepala 4, nggak perlu cedera buat badan lu sakit. Jadi lu tiba-tiba suatu hari, anjir kenapa sakit? Resek banget tuh. Tau nggak? Bangun tidur nih. Kan bangun tidur tuh paling enak mulut kan. Iya. Itu enak banget tuh. Lalu kalau pala 4 hati-hati. Keram. Coba lagi. Tiba-tiba nyut, aduh anjing. Gak usah balik. Pokoknya jangan terlalu petakilan dah kalau udah pala 4. Bentar lagi lu ngerasain dah. Gitu. Udah berasa tua lah, gue berasa tua karena kan pala 4 tuh kan tua ya. Tua nggak sih? Enggak lah. Tua lah. 38 tua. Pala 4 tuh mau dibilang muda harus mati dulu. Mati muda. Wow. Kasihan mana masih Temen muda. gue mati. Umur berapa deh? Muda banget. Muda banget. Pakai banget lagi kan? Iya. Umur 40 mau dibilang muda harus mati dulu. Gitulah. Ya soal begitulah soal meninggal gitu. Kalau meninggal gue takut jadi konten gue kalau mati gue. Aduh. Gue malas aja gue meninggal gitu seorang selfie gitu kayak kayak gue bilang gue tutup petinya. Gue tuh kan pengen dikremasi ya. Gue juga mau dikremasi. Nah nih lu mau dikremasi kan? Iya. Jadi gue juga kan pengen dikremasi karena gue pikir tuh kalau udah meninggal aja, nggak usah ngerepotin yang masih hidup, iya kan? Nah satu hari temen gue cerita ngeremasiin tantenya. Lu bayangin kremasi kalau orang dibakar nih keluar dari apa tuh? Microwave, oven itu, air fryer itu. keluar jadi abu dong. Tidak. What the fuck you mean? Tidak semua jadi abu, banyak sisa-sisa tulang juga ternyata. Diambilin tulangnya. Lu pernah? Pernah. Lalu keluar nih baki kan itu. Anggota keluarga ngumpulin Tulang. sisa-sisa tulang lu. Terus? Ya, maksud gua kan gue pikir kalau kayak meninggal keluar udah jadi kalau kayak tulang gua kayak gimana sih bersih-bersihin tulang kayak Arkeolog. Kayak tukang cuci piring di McD gitu. Masa gua hidup jadi seniman mati jadi panas dua?
Ya gitu dah pokoknya dah gitu. Iya iya. Apa anjing? Gitu.